Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Satu hari setelah Lebaran, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau lancar dan cenderung sepi. Ya, sama seperti di jalur Pantura Cirebon ya, ini terpantau lengang. Namun sejumlah titik rawan kepadatan tetap menjadi fokus pengawasan petugas guna mengantisipasi kemacetan. Ya, ruas jalan tol Jakarta Cikampek khususnya di kilometer 70 lancar tanpa ada kepadatan yang signifikan di kedua arah. Nah, tercatat ada sekitar 20.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama per pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan susulan, rekayasa lalu lintas kontraflow ini masih diberlakukan secara situasional. Sekitar pukul 9 tadi, Jasa Marga bersama dengan kepolisian menerapkan skema kontraflow pada kilometer 55 sampai dengan kilometer 77. Adapun pada arus balik, Jasa Marga memprediksi puncaknya ini akan jatuh pada Selasa 24 Maret. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima. Ya, antisipasi kemacetan terus dilakukan di sejumlah titik rawan, setidaknya terdapat 3 titik yang perlu diwaspadai. Nah, salah satunya di kawasan Pleret perbatasan dengan Bundaran Kedawung. Bundaran Kedawung menjadi titik krusial karena merupakan pertemuan beberapa arus lalu lintas yang berisiko menimbulkan kepadatan sehingga memerlukan rekayasa lalu lintas jika terjadi lonjakan kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah ada reporter berita 1C Sandini serta juru kamera Yosef Koel di Cikatama dan ada juga rekan Teguh Adi Prasetyo serta juru kamera Farisa Elvandini di Cirebon, Jawa Barat. Nah, kita ke rekan Cesa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Cesa, seperti apa pantauan lalu lintas di tempat Anda melaporkan pada siang hari ini? Siang Ando dan juga di Serina, H+1 setelah Lebaran ini tampaknya kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini cukup dinamis dan untuk kondisi arus lalu lintas yang menuju Trans Jawa tampaknya ramai lancar. Sementara untuk yang menuju Jakarta ini ada sedikit kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Apabila kami dapat deskripsikan Nisrina dan juga Ando, memang saat ini suasana di gerbang tol Cikampek Utama masih didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Sementara untuk bis antar kota ataupun truk ini sudah tidak terlalu terlihat sejak beberapa hari lalu. Di mana dapat kami informasikan juga memang sejumlah rekayasa lalu lintas juga diberlakukan sejak malam kemarin. Adapun untuk mengupdate situasi di sini tampaknya rekayasa lalu lintas kontraflow yang sebelumnya diterapkan di kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 tempat saya melaporkan ini sudah diberhentikan sejak pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Adapun pemirsa, untuk mengetahui kondisi di belakang saya yang tampaknya sudah mulai terjadi kepadatan yang untuk kendaraan yang menuju Jakarta, ini sepertinya diakibatkan karena ada penyempitan disebabkan karena ada penyempitan jalur begitu ya dari kontraflow yang berlaku di jalur tersebut, sehingga nantinya untuk kendaraan yang menuju Jakarta ini akan disempitkan menjadi satu jalur, sehingga saat ini memang terjadi sedikit kepadatan. Mungkin saat ini juru kamera saya Joseph Koel akan menunjukkan kepada pemirsa apa yang terjadi khususnya bagi kendaraan yang sedang menuju Jakarta. Dan memang pemirsa, dapat kami sampaikan berdasarkan data hari ini, Jasa Marga mencatat ada sebanyak 19.000 kendaraan yang menuju Trans Jawa pada pukul 11 siang. Sementara yang menuju Jakarta ini ada sebanyak 4.000 kendaraan. Ya, walaupun memang tercatat lebih banyak kendaraan yang menuju Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ini, nampaknya saat ini sudah mulai terjadi penumpukan bagi kendaraan yang hendak menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan apabila kami bandingkan angka ini dengan hari kemarin, memang juga sudah lebih tinggi begitu ya. Dan ini mengindikasikan bahwa memang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan walaupun tidak signifikan.
Dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, Jasa Marga bersama pihak terkait sudah menyiapkan sejumlah program seperti program potongan tarif tol sebesar 30% yang nantinya akan berlaku tanggal 26 Maret pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan juga sampai dengan tanggal 27 Maret pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara nantinya bagi para pemirsa yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta atau yang dikatakan arus balik, ini diprediksi puncaknya akan jatuh pada hari Senin dan juga Selasa, yakni tanggal 24 dan juga 25 Maret. Maka dari itu pemirsa dapat mungkin merencanakan waktu perjalanan dengan lebih bijak dikarenakan puncak arus mudik nantinya akan berlaku pada hari kerja dibandingkan akhir pekan. Namun kami akan terus mengupdate pemirsa bagaimana nantinya kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sendiri. Ando dan juga Nisrina. Baik, terima kasih Cesa. Berikutnya kita akan bergeser ke rekan Teguh Hadi Prasetyo. Selamat siang Teguh, ini seperti apa arus lalu lintas dari pantauan Anda di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya, Ando dan juga Nisrina, jika beberapa saat yang lalu saya melaporkan di Simpang Kedaung yang merupakan titik pertemuan dari arah Majalengka, Indramayu maupun Kuningan, dan saat ini saya posisinya sedang berada di jalur Pantura, arteri Pantura yang mengarah ke Jawa Tengah. Kurang lebih sama Rolando dan Nisrina, jalanan terpantau sepi dengan laju kendaraan di kecepatan normal 60 km per jam saya pantau. Juru kamera Berita 1 Farisa Elvandini akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini situasi di jalur arteri Pantura saat ini Ando. Dapat dilihat Ando, rata-rata kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi roda 4 begitu, dan juga mayoritasnya adalah kendaraan bermotor. Karena kalau misalnya saya memantau data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, setidaknya sudah ada 700.000 kendaraan yang mengarah dari arah Jabodetabek ke Jawa Tengah. Rolando dan juga pemirsa. Dan memang rata-rata kendaraan adalah kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 yang mengarah ke Jawa Tengah. Ada beberapa titik-titik rawan di daerah Cirebon, itu ada di Simpang Bundaran Kedaung tadi, kemudian juga ada di Pleret, dan juga kalau untuk situasi jalanan di dalam kota ini terpantau ramai. Karena Cirebon ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan sekitarnya untuk pergi liburan. Salah satunya kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar kami di sini ada pantai Kejawanan juga. Di sana biasanya kunjungan wisata membludak, dan itu juga merupakan salah satu jalur arteri Pantura, sehingga mungkin saja terjadi perlambatan laju kendaraan di sekitar titik-titik daerah wisata. Rolando, Nisrina, studio. Baik, terima kasih Teguh Hadi Prasetyo dan juru kamera Farisa Elvandini dari Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada rekan Cesa Andini serta juru kamera Yosef Koel di Cikatama. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana.